Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are in good condition to join me in this video from the beginning until the end. Yeah, my name is Muhammad Fahmi Imanuddin, and today we are going to learn about who's your hero, and the grammar is about simple past tense. This material is on a new chapter, that is chapter 3, page 26, unit 3. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang who's your hero dan grammarnya tentang simple past tense. Ya, materi ini ada pada chapter baru, pada chapter 3, halaman 26, unit ketiga. Ya, before we begin, let's pray together. Start. Okay, finish. Thank you. Now, I will explain to you about the learning objectives. Yeah, the learning objectives are, the first is to understand how to use simple past tense, and the second is to understand how to make a text about my hero using simple past tense. Ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah untuk memahami cara menggunakan simple past tense, dan yang kedua adalah cara memahami bagaimana membuat teks tentang my hero menggunakan simple past tense. Now, let's move to the material. Does anyone know what is simple past tense? Yeah, simple past tense is a tense that uses events or incidents have ended in the past. Ya, jadi simple past tense adalah tenses yang menceritakan atau menyatakan kejadian atau situasi yang telah dimulai dan juga telah selesai di masa lampau. Now, let's move to the formula of simple past tense. Ya, jadi untuk formulanya sendiri atau rumusnya sendiri, ini ada dua. Yang pertama adalah menggunakan verb 2, dan yang kedua adalah menggunakan to be, was, atau were. Untuk kalimat positif yang menggunakan verb 2, itu rumusnya adalah subject plus verb 2 plus object. Ya, yang belum tahu apa aja sih subjek itu? Ya, subjek itu terdiri dari I, you, we, they, he, she, it. Itu adalah subjek. Lanjut ke verb 2 atau kata kerja kedua, dilanjutkan dengan objek. Dan untuk kalimat negatif yang menggunakan verb, itu adalah subjek plus did plus not plus verb 1. Ya, ini sama menggunakan subjek seperti yang saya sudah bilang tadi. Subjek itu ada I, you, they, he, she, it. Nah, di sini ditambahkan did, juga ditambahkan not, dan ditambahkan verb 1. Jadi tidak lagi menggunakan verb 2, tetapi menggunakan verb 1 atau kata kerja ke 1. Dan untuk kalimat tanyanya atau kalimat interrogatifnya adalah did plus subject plus verb 1. Ya, jadi did-nya itu pindah ke depan dan subjeknya pindah menjadi setelah did. Lalu ditambahkan dengan verb 1 atau kata kerja ke 1. Dan untuk cara yang kedua, itu yang menggunakan to be, was, atau were. Nah, untuk rumusnya, untuk kalimat positif. Untuk kalimat positif, ini ada subject plus to be, was, atau were, plus adjective atau adverb. Nah, untuk subjek di sini itu menggunakan berbeda to be, ada yang was, ada yang were. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, khusus untuk subjek I, he, she, it itu menggunakan to be was, dan untuk subjek we, you, they itu menggunakan were. Lalu ditambahkan dengan adjective atau kata sifat atau adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan di sini juga ada beberapa, ada kata keterangan tempat, juga ada kata keterangan waktu. Seperti itu. Untuk kalimat negatifnya ada subject plus to be, was, atau were, plus not. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk subjek I, he, she, it itu menggunakan to be, was. Dan untuk subjek you, we, they itu menggunakan were. Lalu ditambahkan not, karena ini kalimat negatif. Nah, untuk kata atau kalimat tanyanya ini seperti ini rumusnya, was atau were plus subject. Ya, jadi was atau were-nya ini pindah ke depan lalu ditambahkan dengan subject.
Nah, ini pun penggunaan subjeknya sama. Penggunaan was atau were-nya sama, mengikuti subjek. Untuk subjek I, he, she, it, itu menggunakan was. Dan untuk subjek you, we, they, itu menggunakan were. Oke, sudah mengerti ya? Now, let's move to the verb. Ya, jadi ada dua tipe verb 2. Yang pertama itu adalah regular verb, yang kedua adalah irregular verb. Apa itu regular verb? Jadi regular verb itu yang perubahan katanya beraturan. Contohnya, di sini ada kata study berubah menjadi studied. Jadi katanya berubahnya beraturan, hanya mengganti kata belakangnya saja atau huruf belakangnya saja dari yang asalnya y jadi ied, seperti itu. Dari kata study menjadi studied. Nah, berbeda dengan irregular. Kalau irregular itu perubahan katanya sama sekali tidak beraturan. Contohnya seperti ini. Kata come menjadi came. Ini tidak beraturan. Perubahannya itu ada pada tengah-tengah dari kata ini. Dari yang asalnya come menjadi came. Ada juga di sini dari is menjadi was. Sama sekali tidak beraturan dari verb 1 ke verb 2-nya. Ada juga contoh lain dari are ke were, seperti itu. Sama sekali tidak beraturan untuk yang irregular verb. Oke, sudah mengerti ya? Now, let's move to the example of regular verb. Ya, here are the example of regular verb. Yang pertama, kita punya kata study, yang di studied. Ya, ini verb satunya berubah menjadi verb 2, study menjadi studied. Untuk kalimat positifnya, my brother studied at home. Kakakku belajar di rumah. Untuk kalimat negatifnya, my brother didn't study at home. Kakakku tidak belajar di rumah. Ya, sesuai dengan rumus yang sudah saya terangkan tadi, untuk kalimat negatif, ini tidak lagi menjadi verb 2, tetapi berubah menjadi verb 1. Dan untuk kalimat negatifnya, did my brother study at home? Apakah kakakku belajar di rumah? Sama dengan kalimat negatif, kalimat tanya untuk verb 2-nya atau verbnya ini tidak lagi menggunakan verb 2, tetapi menggunakan verb 1. Ya, untuk penjelasannya, ini adalah my brother. My brother adalah subjek. Ini adalah verb 2. Dan ini adalah objek. Ini pun sama. Subjek, did, not, verb 1, dan objek. Seperti itu, di sini pun sama. Did, subjek, verb 1, objek, seperti itu. Now, let's move to the next example. Di sini ada kata start, verb 1 berubah menjadi started ke verb 2. Untuk kalimat positifnya, she started a new school. Dia memulai untuk sekolah baru. She di sini adalah subjek, started ini adalah verb 2, a new school ini adalah objek. Untuk kalimat negatifnya, she didn't start a new school. Dia tidak memulai sekolah baru. She ini adalah subjek, did not ini adalah bagian dari rumus yang menyatakan ini adalah kalimat negatif. Start ini adalah verb 1. Ya, sama seperti sebelumnya, untuk kalimat negatif, verb 2-nya berubah menjadi verb 1. A new school ini adalah objeknya. Dan untuk kalimat tanyanya, did she start a new school? Apakah dia memulai sekolah barunya? Ya, untuk kalimat tanya, did ini pindah ke depan, she ini adalah subjek, start ini adalah verb 1. Ingat pada rumusnya, tidak lagi menggunakan verb 2, tetapi berubah menjadi verb 1. A new school ini adalah objeknya. Now, let's move to the next example. Di sini ada kata move, menjadi moved. Ya, ada penambahan D di belakang. Ini adalah verb 1, move, berubah menjadi moved. Ada kata D-nya atau huruf D-nya di belakang kata. Untuk kalimat positifnya, Alicia moved to Scotland. Alicia pindah ke Skotlandia. Alicia adalah subjek, move yang ada D-nya ini adalah verb 2, to Scotland ini adalah objek. Dan untuk kalimat negatifnya, Alicia didn't move to Scotland. Alicia tidak pindah ke Skotlandia. Alicia ini adalah subjek,
Did not atau didn't ini adalah yang menyatakan bahwa ini kalimat negatif. Move di sini ada menjadi verb 1 seperti pada contoh sebelumnya. Untuk kalimat negatif, ini verbnya berubah menjadi verb 1. Dan to Scotland ini adalah objek. Dan untuk kalimat tanyanya, did Alicia move to Scotland? Apakah Alicia pindah ke Skotlandia? Nah, did ini adalah menyatakan bahwa ini kalimat tanya, makanya ini ada di depan, pindah ke depan. Alicia ini adalah subjek, move ini adalah verb 1. Ingat ya, untuk kalimat tanya tidak lagi menggunakan verb 2 tetapi berubah menjadi verb 1. To Scotland ini adalah objek. Ya, sudah muat ya untuk contoh dari regular verb. Now let's move to the example of irregular verb. Oke, ini adalah contoh dari irregular verb. Diingatkan kembali, regular verb itu perubahan kata dari verb 1 ke verb 2-nya beraturan atau hanya mengganti huruf yang ada di belakang kata. Sedangkan irregular ini perubahan kata dari verb 1 ke verb 2 tidak beraturan sama sekali. Contohnya, di sini ada kata come, verb 1, berubah menjadi came, verb 2. Untuk kalimat positifnya, he came to England a year ago. Dia pindah ke Inggris setahun yang lalu. Ya, he ini adalah subjek, came ini adalah verb 2, to England a year ago. Ini adalah adverbial of time atau kata keterangan waktu. Untuk kalimat negatifnya, he didn't come to England a year ago. Dia tidak pindah ke Inggris tahun yang lalu. He ini adalah subjek, did not atau didn't ini adalah yang menunjukkan bahwa ini kalimat negatif. Come, nah ini berubah lagi menjadi ke verb 1, tidak lagi verb 2 seperti kalimat positif. Untuk kalimat negatif ini menjadi verb 1. To England a year ago, ini adalah kata keterangan waktu, adverbial of time. Untuk kalimat tanyanya, did he come to England a year ago? Apakah dia pindah ke Inggris setahun yang lalu? Ya, did ini pindah ke depan karena ini kalimat tanya. He ini adalah subjek, come ini adalah verb 1. Ya, untuk kalimat tanya berubah menjadi verb 1, tidak lagi verb 2 seperti kalimat positif. To England a year ago. Ya, ini adalah adverbial dan a year ago atau kata keterangan, dan a year ago ini adalah kata keterangan waktu. Now let's move to the next example. Di sini ada kata is, verb 1, berubah menjadi was, verb 2. Untuk kalimat positifnya, I was born in Cianjur 12 years ago. Aku lahir di Cianjur 12 tahun yang lalu. Ya, I di sini adalah subjek, was. Nah, ini kenapa menggunakan was? Karena subjeknya adalah I. Khusus untuk subjek I, he, she, it itu menggunakan to be was, dan untuk subjek you, we, they itu menggunakan to be were. Dan di sini born in Cianjur 12 years ago. Ini adalah adverbial, ada place, ada time. Place-nya di Cianjur, time-nya 12 tahun yang lalu. Atau di sini bisa diganti menjadi ini adalah kata keterangan. Ya, untuk kalimat negatifnya, I was not born in Cianjur 12 years ago. Ya, I ini adalah subjek, was ini adalah to be, sama seperti kalimat positif. Karena subjeknya I, maka menggunakan was. Di sini ada penambahan kata not karena ini kalimat negatif. Born in Cianjur 12 years ago. Ini ada adverbial place and time atau kata keterangan tempat juga waktu. Dan untuk kalimat tanyanya, was I born in Cianjur 12 years ago? Ya, was ini pindah ke depan. Kenapa ini menggunakan was? Karena subjeknya adalah I, sama seperti kalimat positifnya untuk penjelasannya. Born in Cianjur 12 years ago. Ini ada adverbial place and time atau kata keterangan tempat dan juga waktu. Now let's move to the next example. Di sini ada kata are. Verb 1 berubah menjadi were, verb 2. Untuk kalimat positif, you were a teacher last month. Kamu adalah guru bulan lalu. You ini adalah subjek, were ini adalah to be. Nah, ini kenapa menggunakan were? Berbeda dengan contoh di sini. Kenapa ini menggunakan were? Karena subjeknya adalah you. Jadi, khusus untuk subjek I, he, she, it itu
to be-nya menggunakan was, dan untuk subjek you, we, they itu to be-nya menggunakan were. Seperti itu. Nah, di sini ada a teacher last month. Ini adalah Nah, di sini ada a teacher last month. Ini adalah adverbial atau kata keterangan juga. Nah, untuk kalimat negatifnya, you weren't a teacher last month. Kamu bukan guru bulan lalu. You ini adalah subjek, weren't atau dipisah menjadi were not. Ya, were adalah to be, not di sini adalah tanda bahwa ini adalah kalimat negatif. A teacher last month ini adalah adverb atau kata keterangan. Dan untuk yang terakhir, di sini ada kalimat tanya. Were you a teacher last month? Apakah kamu guru di sini bulan lalu? Apakah kamu guru bulan lalu? Seperti itu. Were ini adalah to be, sama seperti sebelumnya. Kenapa menggunakan were bukan was? Karena subjeknya adalah you. A teacher last month ini adalah adverb atau kata keterangan. Oke, sudah mengerti ya mengenai contoh dari irregular verb dan sebelumnya regular verb. Apabila sudah mengerti, kita lanjut. Apabila belum mengerti, silahkan untuk diulang lagi videonya. Now, let's move to the example. Here I have a text about my hero. The title of this text is Helen Thayer. Ya, saya punya teks di sini. Ini adalah contoh dari teks My Hero, dan teks ini menggunakan beberapa kalimat simple past tense. Now, I will read all of the text. Please listen carefully. Sekarang saya akan bacakan semua teksnya dari nomor 1 sampai nomor 3. Silahkan untuk dicermati baik-baik dan silahkan bisa kalian cari mana saja kalimat simple past tense-nya pada teks ini. My hero is Helen Thayer. She was the first woman to walk to the magnetic North Pole alone. Helen Thayer was born in New Zealand and she lived there when she was a girl. Later, she lived in Guatemala for 4 years and then in the United States. When she was 50, she had a dream. She wanted to walk to the North Pole alone, and she decided to do it. On her journey, Helen didn't have any help. She was completely alone except for her dog, Charlie, a Canadian Husky. The journey was very difficult. She walked 345 miles in temperature of -50 degrees Celsius. Once, 7 polar bears attacked Helen and Charlie. Charlie saved Helen's life. Helen Thayer is my hero because she had a dream and she was determined to make it come true. She was always positive even in very dangerous and difficult situations. Ya, ini adalah teks tentang Helen Thayer dan bagaimana seseorang menulis cerita ini dan juga perjuangan Helen Thayer. Now, can you find where are the simple past tense on the text? Bisakah kalian cari atau bisakah kalian temukan yang mana saja sih kalimat simple past tense-nya pada teks tersebut? Ya, coba. Bisakah kalian temukan kalimat yang menggunakan simple past tense? Ya, kalimat yang pertama adalah ini. Kenapa ini menggunakan simple past tense atau kenapa ini menjadi simple past tense? Karena ini menggunakan was. Yang mana? Was adalah verb 2 dari is. Dan itu adalah simple past tense. Kalimat kedua, ini sama seperti penjelasan sebelumnya, ini was. Ini adalah verb 2 dari is. Oke, kalimat yang ketiga, ini adalah live. Kenapa ini menjadi simple past tense? Karena ini verb 2 dari live. Tidak ada D-nya kalau verb satunya. Ya, karena ini verb 2 jadi menggunakan live. She lived there. Kalimat selanjutnya adalah ini. Ini sama seperti sebelumnya. Kalimat selanjutnya yang simple past tense adalah ini, was. Sama seperti
yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalimat simple past tense selanjutnya adalah wanted. Kenapa ini simple past tense? Karena wanted ini adalah verb 2 dari want. Ya, ada penambahan ed setelah dia menjadi verb 2. Yang mana kalimat simple past tense berikutnya, ya, ini adalah kalimat simple past tense berikutnya, decided. Ini adalah verb 2 dari decide. Nah, verb satunya itu tidak ada d di sini. Karena verb 2 jadi ditambahkan d. She decided to do it. Oke. Kalimat simple past tense berikutnya ada pada di sini, was. Ini adalah verb 2 dari is, sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Oke, simple past tense berikutnya adalah ini, walk. Walk. Ini adalah verb 2 dari walk. Ya, untuk verb satunya hanya walk saja, karena ini menjadi verb 2, jadi ada penambahan ed di belakangnya. She walked 345 miles. Oke. Untuk kalimat simple past tense berikutnya adalah attack. Ini adalah verb 2 dari kata attack. Nah, untuk verb satunya ini tidak ada ed di sini. Hanya attack saja. Karena ini verb 2 jadi ada penambahan ed di belakangnya. Oke, untuk simple past tense berikutnya adalah save. Ini verb 2 dari kata save. Ya, tidak ada d di sini untuk verb satunya. Karena ini verb 2 jadi ada penambahan d di sini. Charlie saved Helen's life. Ya, untuk kalimat simple past tense berikutnya adalah was. Ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Was adalah verb 2 dari kata is. Dan untuk kalimat simple past tense berikutnya sama seperti yang di atas, was juga. Oke, ada yang bisa menemukan kalimat simple past tense yang tidak saya garis merahi? Oke, apabila ada silakan untuk ditulis ya. Now, have you understand about the material? If you already understand, let's move to the task. Apabila belum mengerti tentang materinya, silakan untuk diulang lagi videonya. Okay, now let's move to the task. The task is, please make a story of your hero using minimum 5 simple past tense. It is include 3 regular and 2 irregular verbs in 2 short paragraphs. Then make a video of it. Read, record, and upload the text and video on Google Classroom. Ya, jadi untuk tugasnya, silakan untuk membuat teks tentang My Hero minimal menggunakan 5 simple past tense, 3 regular dan 2 irregular verb. Dengan 2 paragraf pendek. Lalu silakan untuk dibacakan, lalu divideokan, direkam, lalu diupload teksnya beserta videonya di Google Classroom. Oke, saya tunggu tugasnya. Silahkan ditulis semua materinya, juga tugasnya, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Thank you for your attention. And for the next week, we are going to learn about making friends. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar materi tentang making friends. Ada pada halaman 32, masih pada chapter yang sama. Oke. Prepare yourself to learn a new material on the next week. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.